Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Hari ini pertemuan kita untuk pelajaran matematika dengan judul operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan atau disebut juga dengan interseksi. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Irisan himpunan A dan B dinotasikan sebagai berikut. Ini dibaca A iris B, di mana X elemen A dan X elemen B. Arti irisan ialah ada anggota A dan anggota B yang sama. Dia di A, dia juga ada di B. Itu maksud irisan. Anggota mereka ada yang sama. Itu pengertian irisan secara bahasa sehari-hari. Memiliki anggota yang sama, A dan B. Ini kalau dua himpunan, kalau tiga himpunan juga boleh. Berarti si anggota tersebut ada di A, ada di B, ada juga di C. Begitu seterusnya ya nak, pengertian irisan. Kita ambil contohnya. Diketahui A yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan B beranggotakan 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan A iris B. Tentukan A iris B berarti anggota A yang sama juga dengan anggota B. Itu maksudnya, berarti anggota mereka ada yang sama. Siapa itu? Mari kita lihat. A tadi anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. B 3, 4, 5, 6, 7. Dari soal ini kamu lihat dulu. Manalah bilangan yang ada di A, ada juga di B. Ya, benar. Itu adalah 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 ada di A, 3, 4, 5 ada di B, ada 3, 4, 5. Jadi irisan itu artinya nak, memiliki anggota yang sama. Itu pengertiannya nak ya, irisan. Dan kalau kita gambar menjadi sebuah diagram Venn, ini akan menjadi bentuk begini. Beririsan dua kurva tersebut, di mana 3, 4, 5 itu berada di tengah-tengah, di mana ada di A, ada juga di B. Tengok garisnya. Ini bagian B, ini bagian garis A. Itu cara menggambarnya ke dalam diagram Venn untuk irisan. Yang kedua itu adalah gabungan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada himpunan A dan himpunan B. Gabungan himpunan A dan B dinotasikan sebagai berikut. Nah, ini dia. A gabung B. Ini ya, gabung bacaannya. U ini juga baca gabung. Beranggotakan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Artinya ini anggota A dan anggota B digabungkan. Tetapi ingat ya nak, kalau digabungkan, jikalau ada anggota A sama dengan anggota B, maka daftar dia hanya satu kali. Jika ada anggota A dan dia juga anggota B, maka kalau dia digabungkan cukup satu kali didaftar. Kita ambil contohnya biar lebih paham. Diketahui himpunan semesta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. Tentukan A gabung B. A gabung B. Kita jawab. Himpunan anggota S, anggota A, dan anggota B. Kalau dibilang digabung, berarti gabunglah anggota A dan gabungkan dengan anggota B.
Itu dia, gabunglah anggota A dengan anggota B. Tetapi ingat, jikalau ada anggota mereka berdua yang sama, cukup sekali didaftarkan. Anggota yang sama ada di A dan ada di B. Angka berapa? 4 dan 5. Maka cukup sekali didaftarkan. Maka ini dia. A gabung B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4 dan 5 cukup sekali ditulis. 4 dan 5 bukan ditulis di sini 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Tidak, cukup sekali. Walaupun itu di dua anggota himpunan A dan B ada itu. Jadi kalau didaftar dia cukup hanya satu kali. Itu maksudnya. Jadi jangan kamu daftar sebanyak 2 kali 4 dan 5 ini di A gabung B. Nah, kalau kita gambar ke dalam diagram Venn, maka gambarnya menjadi begini. Kenapa ada irisan di sini Pak 4 dan 5? Iya, karena anggota A itu ada 4 dan 5. Anggota B juga ada 4 dan 5. Maka diagramnya menjadi beririsan. 0, 10, dan 9 tidak berada di A, tidak berada juga di B. Tetapi dia anggota S, himpunan semesta. Maka dia di luar dari kurva A dan B. Itu cara menggambarnya. Karena 0, 9, dan 10 itu anggota S, tapi tidak anggota A dan tidak anggota B. Kita ambil yang ketiga, selisih atau disebut dengan difference. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A, tetapi bukan anggota dari B. Ingat ya, semua anggota A, tetapi bukan anggota B. Selisih himpunan A dan B dinotasikan sebagai berikut. A selisih B, ini dibaca tanda kurang ini dibaca selisih. A selisih B. Itu dia. Ini dia. Jadi jelas, kita ambil contohnya. Diketahui himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B 3, 4, 5, 6. Tentukan A selisih B. Kita tulis dulu S, A, dan B. Maka kita lihat ada di A tetapi tidak ada di B. Itu maksudnya. Ada di A tetapi tidak ada di B. Ada di A tidak ada di B. Angka berapa itu yang ada di A tapi tidak ada di B? 1 dan 2. Itu maksud selisih. Nah, ada di A tetapi tidak ada di B. Tapi kalau ditulis B selisih A, berarti ada di B, tidak ada di A. Itu maksudnya. Tanda kurang ini bisa dibaca juga tidak ada. Ada di A, tidak ada di B. Itu pengertian. Kalau kita gambar ke dalam diagram Venn, maka diagram Venn-nya begini. Mereka beririsan juga karena apa? Ada anggota mereka yang sama. 3, 4, 3, dan 4. Ada di A, berarti 1, 2. 1 dan 2 enggak ada di B. Itu pengertiannya. 7 itu di luar karena dia bukan anggota A dan juga bukan anggota B. Itu maksudnya. Komplement. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S, tetapi bukan anggota A. Anggota S tapi bukan anggota A. Komplement himpunan A dilambangkan dengan A komplement atau A aksen, dibaca aksen. Kutip 1 dibaca aksen, ini C-nya di atas dibaca komplement. Komplement himpunan A dinotasikan sebagai berikut. Ini contoh.
Diketahui himpunan S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan A 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan A komplemen. Berarti pengertian komplemen berarti dia bukan anggota A tetapi anggota S. Bukan anggota A tetapi dia anggota semesta. Jadi kita hubungkan dengan semesta. Kita tulis anggota S 0 sampai 9. Anggota A 1, 3, 5, 7, 9. Maka komplemennya itu adalah 0, 2, 4, 6, 8. Kan itu pengertian komplemen tadi berarti tidak anggota A tetapi anggota S. Anggota S kah 0? Iya. Anggota S kah 2? Iya. Anggota S kah 4? Iya. Anggota S kah 6? Iya. Anggota S kah 8? Iya. Itu dia pengertian. Tidak anggota A tetapi anggotanya himpunan semesta. Jadi kalau kita gambar ke dalam diagram Venn, ini gambarnya. Yang diarsirlah itu komplemen. Anggota S tetapi tidak anggota A. Itu artinya ya nak. Yang diarsir itulah komplemen. Itu 0, 2, 4, 6, 8. Kita lanjut menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep himpunan. Berikut ini prinsip menghitung yang berlaku untuk himpunan berhingga. Jika himpunan A himpunan B, maka ini ya, jika himpunan A dan himpunan B, maka banyak anggota, ini N ini banyak anggota A gabung B ini sama dengan banyak anggota A tambah anggota B. Itu artinya, jika ada dikasih tahu dua himpunan, baik himpunan A dan himpunan B, kalau dibilang A gabung B, berarti banyak anggota si A tambahkan dengan banyak anggota si B. Tapi ingat, ini dia saling lepas. Tidak ada mereka beririsan anggotanya. Contohnya di sini, jika anggota A itu 1, 2, 3, anggota B 4, 5, 6, maka banyak anggotanya adalah 3 tambah 3, 6. Itu maksudnya, karena mereka saling lepas. Ini dibaca saling lepas. Itu maksudnya. Nah, ini dia, banyak anggota A, B. Banyak anggota A kurang banyak anggota A iris B. Dia banyak anggota A iris B. Ini boleh kita sebut juga ini anggota komplemen. Yang ketiga, banyak anggota A gabung B. Ini bisa dipakai yang ketiga ini jikalau dua himpunan itu beririsan. Tadi ini enggak. Yang pertama ini dipakai jikalau dua himpunan itu saling lepas. Yang ketiga dipakai jika dua himpunan itu saling beririsan. Di sini hanya mencari banyak anggotanya. Maka banyak anggota A tambah banyak anggota B kurang anggota A iris B. Ini berlaku. Yang ketiga berlaku jika dia beririsan. Yang pertama berlaku jikalau dia saling lepas. Banyak anggota himpunan semesta itu adalah banyak anggota A tambah banyak anggota B kurang banyak anggota A iris B tambah banyak anggota A gabung B komplemen. Inilah mencari yang namanya banyak anggota semesta. Itu pengertiannya. Dan ini berlaku
jikalau dia juga beririsan himpunan. Kita ambil contoh. Siswa perempuan kelas 7A SMP Cinta Rakyat 2 akan mengikuti lomba memasak dan menjahit yang diadakan dalam waktu yang berbeda. Dalam kelas tersebut terdapat 30 orang siswa perempuan. Setelah dikelompokkan, 18 orang ikut lomba memasak, 17 orang ikut lomba menjahit, dan 12 orang ikut lomba memasak dan menjahit. Tentukan jumlah siswa yang tidak mengikuti lomba dua-duanya. Caranya ini nak, harus kita daftar dulu satu-satu. Jangan kamu jumlah langsung semua. 18 tambah 17 tambah 12. Oh, udah lebih dari 30 orang ini nak. Padahal siswanya hanya 30-nya yang perempuan. Perhatikan di sini, kita jawab. Jumlah siswi 30 katanya. Lomba memasak yang ikut 18 orang. Lomba menjahit yang ikut 17 orang. Lomba memasak dan menjahit 12 orang. Suka dia memasak dan menjahit itu 12 orang. Ini beririsan berarti. Dia di anggota memasak, dia juga di anggota menjahit. Inilah yang 12 orang. Dia anggota di dalam memasak, dia juga di dalam menjahit. Jadi jangan langsung dijumlah. 18 tambah 17 tambah 12. Wow, udah banyak. Bukan 30 lagi nanti dia. Nah, ini dia yang tidak suka menjahit dan memasak. Kita lihat. Siswa yang hanya lomba memasak gitu ya. 18 kurang 12, 6 orang. Hanya suka lomba memasak, itu dia. Hanya suka lomba, bukan lomba memasak, beda. Kalau lomba memasak termasuk yang 12 orang ini juga lomba memasak. Tetapi hanya lomba memasak itu sebenarnya 6 orang. Hanya memasak dia ikut lomba. Menjahit tidak ikut. Karena di sini dia ada jelas suka yang dua-dua. Siswa yang hanya lomba menjahit berarti 17 kurang 12. 5 orang. Hanya menjahit. Dia yang 5 orang ini nggak ikut juga dia memasak. Sama seperti yang ini. Hanya memasak dia 6 orang. Dia nggak ikut, yang 6 orang ini tidak ikut di dalam lomba menjahit. Karena dia 12 orang katanya yang ikut lomba memasak dan menjahit. Maka kita lihat siswa yang tidak suka keduanya itu adalah 30 orang. Ya, siswa seluruhnya siswi itu perempuan kurang 6 orang. Ini berarti yang hanya lomba memasak tambah 5 orang berarti yang hanya lomba menjahit. Tambah 12 orang berarti yang lomba kedua-duanya. Maka 30 orang dikurang 23 orang itu adalah 7 orang. Maka yang tidak menjahit dan memasak itu ada 7 orang. Bedakan ya nak, ini pengertian hanya lomba memasak dengan lomba memasak. Beda itu pengertiannya. Kalau hanya berarti dia hanya memasak saja. Tetapi kalau dibilang lomba memasak 18 orang berarti ada yang 18 orang ini kemungkinan juga dia lomba memasak dan menjahit di antara 12. Itu maksudnya. Jadi dipahami, dipelajari, diperhatikan video ini, tolong dicatat dengan bagus dan persiapkan dirimu bahwa kita akan melakukan ujian tengah semester. Ujian tengah semester kita lakukan minggu depan. Tepatnya tanggal 21 hari Senin. Nanti akan dikonfirmasi melalui wali kelas. Persiapkan dirimu berdasarkan roster kamu akan ujian dilakukannya. Terima kasih. Pertemuan hari ini kita selesaikan.